Mohon untuk kita dengan hening dalam beribadah, sehingga betul-betul fokus, HP bisa di silent, sehingga kita tidak mengganggu kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Saya hanya tidak berbicara, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi suasana tenang dengan redup, supaya kita lebih menghayati akan hari ini. Betul-betul kita diingatkan akan gereja-gereja Tuhan yang teraniaya. Ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tidak ada satupun dari setiap kita yang layak untuk datang kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa datang kepada-Nya. Firman Tuhan membuka pada hari ini dari setiap saudara dan saya. Di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung tergoncang di dalam kami, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombang. Saudara, apapun keadaan kita saat ini, apapun keadaan dunia saat ini, seringkali membuat kita takut, membuat kita gentar, dan membuat kita ingin mundur dan menyerah. Tapi pada hari ini, firman Tuhan membawa setiap kita untuk melihat kepada Tuhan perlindungan kita, satu-satunya penolong kita dan sangat terbukti di dalam kesesatan kita. Mari satu hal, jangan lihat kondisi, jangan lihat manusia, karena semua pasti mengecewakan dan membuat kita mundur. Tapi mari kita pandang kepada satu pribadi yang sangat mencintai saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mau pandang kepada Tuhan, dan kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mulia sembah Raja Mulia. Bye.
kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyadari betapa hebatnya Tuhan, betapa suci dan kudusnya Tuhan. Dan di hadapan kemuliaan Tuhan kami menyadari betapa menjijikkannya kami, betapa banyak dosa dan kesalahan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sungguh sepantasnya tidak ada di tempat ini. Kami tidak layak berhadapan dengan Tuhan yang mulia. Kami hina Tuhan. Kami seringkali tidak taat kepada Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami, supaya pada hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Dan kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau mengampuni kami. Anugerah-Mu cukup buat kami. Dan biarlah anugerah-Mu yang membuat kami dapat beribadah pada hari ini dengan berfokus kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingin Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami mau kecuali Tuhan. Ampuni kalau masih ada hal yang lain yang kami inginkan. Semua pemberian-pemberian Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang kami inginkan. Tapi hari ini kami sadar, seharusnya yang kami inginkan hanya Tuhan, bukan pemberian-pemberian Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan. Bawa hati kami, satukan kami untuk menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mau memandang kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang selalu melihat saudara dan saya. Namun seringkali pandangan kita tidak tertuju padanya. Kita sibuk memandang yang lain. Kita sibuk memandang dunia ini. Kita sibuk memandang segala apa yang kita butuhkan dan perlukan. Kita sibuk memandang diri sendiri, memandang manusia. Tapi hari ini yang Tuhan ingin kita memandang Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Yesus,
pandang kepadanya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita minta roh kita tenang dan tenang. Roh yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Biarlah tidak ada suara yang lain selain suara Tuhan. Karena ketika kita mendengar suara yang ada di dunia ini, kita sering gelisah, kita sering takut dan kecewa, dan iman kita seringkali menjadi undur. Tapi hanya dengan tenang di hadapan Tuhan, berdua sendiri dengan Tuhan, disitulah roh kita tenang dan hati kita penuh percaya kepada-Nya. Kita rindu firman Tuhan boleh menguatkan kita, membuat hati kita tenang dan kuat. Mari kita datang kepada Tuhan, rohmu tenang. Jesus.
Shalom saudari sekalian, karena saya itu jarang bahwa ibadah itu semua saudari dan biasa saudara-saudari sekalian. Nah, puji Tuhan tidak dapat bertemu kembali setelah pandemi setelah pandemi kita dapat berkumpul, dapat bertemu, adanya berkat dan anugerah. Kita mempunyai hidup hari ini, kita bisa duduk di sini bersama-sama beribadah, adalah anugerah. Apa kita ada bersyukur? Puji Tuhan. Setiap pagi kita bangun, puji Tuhan. Adanya yang baru itu adalah berkat dan anugerah. Saudari sekalian, hari ini kita akan menunjukkan yaitu mengenai penganiayaan yang terdapat di Matius ya. Kita akan membaca bersama Mas Alkitab ini. Ya, kita dapat ini kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kamu difitnahkan segala cara. Jadi bilang berbahagialah orang yang bagaimana? Yang dianiaya, berbahagia. Bukan saja begitu, bilang kita berbahagia, kita harus bersuka cita. Ya, tadi Alkitab yang bilang, bukan saya. Kalau saya kan yang bisa bilang, ya kamu nggak dianiaya, saya dianiaya. Ya. Tetapi Alkitab berkata, kita berbahagia karena kita dianiaya. Nah, sebelumnya mari kita masuk ke doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan mengumpulkan saudari sekalian kami beribadah. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan memberi kami hidup. Kami dapat hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami ingat yaitu banyak saudara-saudari sekalian pada saat ini mereka dalam penganiayaan. Tetapi karena kebenaran, karena kemuliaan Tuhan, mereka mendapat yaitu penganiayaan ini. Dan mereka mempunyai sukacita karena pahala di surga sangat tinggi. Tuhan kami tidak layak, kami tidak menemukan, tetapi kami mau berdoa bagi mereka. Tuhan juga memberi kami karunia yang baik supaya kami dapat dengar berita yang sungguh-sungguh. Tuhan kiranya siapkan hati kami pada sore hari ini. Biar dalam firman Tuhan kami mendapat sesuatu, belajar sesuatu. Tuhan inilah waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kadang-kadang pikir penganiayaan itu jauh dari kita. Jauh kan? Ada di mana Pak? Tidak ya. Sebenarnya kita merasa itu jauh. Tetapi kalau kalian akan dengar berita, kemungkinan dekat. Kita nggak tahu hari esok. Kemungkinan kita juga dianiaya. Karena dunia ini kita tahu bahwa banyak hal-hal yang tidak adil, banyak hal-hal yang di luar pemikiran kami, peperangannya yang di timur tengah kita tahu. Bukannya yang di timur tengah jauh dari kita, sama sekali kita tidak ada urusan. Saudara-saudari sekalian berkat. Kita jangan kira-kira sekarang itu tenang-tenang oleh ibadah dengan bebas. Tapi tidak dijamin pada suatu hal terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Tetapi mendapat aniaya itu karena kebenaran. Tadi bilang orang berbahagia karena dianiaya, ya mereka berbahagia, mereka suka cita karena kebenaran. Bukannya kita membuat sesuatu yang tidak baik, kalau kita bilang, oh saya dianiaya, enggak.
ada kena kebenaran karena iman kita diangkat. Suatu ada penganiayaan itu datang selalu kenapa mendapat berkat bawa berkat. Seperti apa itu di tapis ya. Biasa orang beras apa itu yang jelek itu ya tidak bisa tinggalkan, tidak bisa saring. Kita saringan itu yang kita tak mau itu disaring keluar. Aniaya itu saring kita semua. Saya tidak jamin saya juga bisa. Oh, kalian ya pasti sedikit itu berkata orang-orang bisa menyangkal Tuhan, tetapi saya tidak. Kita tidak berani berkata bahwa saya kuat, saya dapat. Aniaya datang itu kita tidak ada seorang bisa berani dengan pasti 100% saya tidak akan jatuh. Nah, saudara sekalian ya, dalam hal ini penganiayaan itu kita jangan pikir jauh dekat. Apalagi sekarang peperangan itu seluruh dunia orang Kristen benci. Padahal bukan urusan saya. Saya nggak suruh mereka berurusan kok. Ya kan, peperangan itu terjadi. Kita di Indonesia pun banyak penganiayaan yang mereka lakukan. Tetapi kita berjanji pada suatu hari kita tidak ketemu. Karena kebenaran, karena iman kepercayaan, karena kemuliaan Tuhan dianiaya itu baru benar dianiaya. Bukan karena kita itu gimana baru dianiaya. Ada tempat yang mungkin kalau kadang-kadang disebutkan terlalu sensitif ya. Tempat itu, kota itu orang kota di sana ya semua kaya-kaya. Karena mereka itu semua kebanyakan penduduk itu punya keluar negeri, yaitu berkembang di luar negeri. Jadi kalau mereka pulang dari luar negeri itu wah banyak harta ya, banyak kekayaan mereka bawa. Saya kenal orang dari sana juga. Karena dia waktu dia ke Panama, dia hanya bawa uang kayaknya $20 US yang 20. Dia bisa akhirnya berkembang ya sampai uang mewah sekali. Jadi mereka itu orang sana ya. Sebenarnya saya agak ini ya, saya kalau sebut tempatnya sana ya. Orang sana memang begitu. Biar orang Kristen, non Kristen itu sudah membanggakan dengan harta kekayaannya. Kalau kita pakai cincin itu paling banyak berapa biji di tangan? 1. Ada orang lebih dari 1. 2 mungkin. 3 ya? Palingnya 3 enggak 2 loh. Nah, dia orang kalau pakai cincin itu 10 jari. Ya, cewek-cewek itu pakai cincin yang ibu-ibu ya. Oh, siawan 10 jari. Bukan sapu lagi. Ya, itu namanya ada tempat sana itu orangnya sifatnya begitu. Suka menonjolkan itu kalau jalan. Oh, ya kalau bisa itu jalan itu ya, kita dari sini ya. Jadi gereja mereka bangun juga begitu, melanggar itu juga bangun tinggi. Ya pada suatu hari mereka akan diumumkan ya. Salib itu ketinggian nas, umpamanya dia memberi salibnya begini ya, pas di 5 meter. Terus sebelah meter, 5 meter DKI pemberi ya, kita ada 8 meter. Nah, DKI bilang, saya 10. Nah, jadi saya kan, nah terlalu menolak apa orang udah tidak senang sama orang Kristen, udah menolak lagi apa lagi dikatakan kadang-kadang ada hal ya. Makanya selalu disuruh berikan serta tradisi ada penyebabnya. Nah kadang-kadang kita kalau ada orang Kristen dianiaya, kita dengar ya dianiaya, gereja salibnya disuruh turunkan, kita bilangnya apa? Pemerintah itu tidak bagus ya, mereka jelek. Sebenarnya kadang-kadang ada penyebab. Kita lihat dari sudut Tuhan. Tuhan juga akan menyenangkan kita. Mengabar Injil itu penting. Daripada kalau kita misalnya 30 meter, ya seluruh masuk maunya itu ya masuknya juga nggak salah, maunya seluruh kota orang dari jauh sudah kelihatan
salib Tuhan. Mungkin itu juga oke ya, lumayan ya, supaya seluruh kota itu lihat salib itu. Tetapi di lain pihak orang sudah mulai ya, jadi ada banyak terjadi demikian. Barusan saya dengar satu yang saya dengar ada satu pendeta khotbah, terus katanya ada seorang saudara bersaksi dia dianiaya di negara yang sama. Katanya dia yang mau keluar, yaitu dari sana mau ke Indonesia, yaitu kuliah Alkitab. Tidak diizinkan, harus bayar 800 juta baru diizinkan keluar. Tadi saya sama itu habis tahu cerita yang saya bilang teman saya, dia juga gereja yang tidak resmi, tapi gerejanya gede, banyak jemaat, sering dipanggil setiap menghadap sama pemerintah itu sering kebiasaan, tapi nggak ada kriteria apa cuman, tapi jemaatnya itu ya semua banyak itu pemuda itu semua pemuda IT yang pendidikan tinggi, segalanya bagus sekali. Mereka bukan gereja resmi, tetapi mereka jemaat, saya pernah ikut ibadah mereka, ratusan orang, semua anak muda. Oh ini ya kita gini ya masih ya ketemu gereja perlu lansia, perlu pemuda, perlu semuanya perlu anak-anak. Wah, mereka berpotensi sekali. Pendetanya waktu saya selalu sulit membacanya pandemi itu, dia mau ke Amerika kemudian dia sudah pensiun tetapi mau ke Amerika kemudian. Jadi dia waktu mau ke Amerika itu di sana ketat. Saya di Makau juga ketat. Kita nggak boleh mau kemana-mana, boleh nggak pesawat, tidak ada pesawat kok. Ke airport juga nggak ada gunanya. Waktu pertama itu Delta itu bus saja tidak ada. Kita nggak ada bus nggak ada. Jadi semuanya ditutup ya. Jadi ini pendeta itu perempuan. Jadi dia bilang ya karena Tuhan mendengar doa-doanya, dia bisa lolos keluar dari tempatnya itu, baru dia bisa dapat taksi bisa ke airport. Dia kan terus polisi tanya dia, kamu kemana? Ya udah lansia kok, mau kemana sih? Dia bilang saya mau ke sekolah. Lansia sekolah? Iya. Sekolah itu sampai tua sampai mati kok. Oh, ya. Allah sampai dia bisa ke airport. Hari ini dia udah 1 tahun di Amerika. Dia nggak bayar 800 juta. Ya kadang-kadang kita dengar karena mungkin saya rasa kadang-kadang ada orang yang bisa besarkan. Pernah saya punya teman itu pendeta di Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Terus dia juga bilang sama saya, dia banyak ya ini calon penginjil itu praktek di gerejanya. Dia bilang, kamu tahu nggak ya, dia mendapat antunya lah yang gimana. Sebenarnya umur berapa? Katanya dia 30-an. Aniaya begitu ya sudah nggak ada. Kalau dia menyangkong, yang menyangkong itu saya percaya. Memang zaman engkau itu ada penganiayaan yang gitu yang dia mau. Jadi dia itu anak muda, nggak mungkin pada saat ini pun memang ada terbatas. Sebabnya terbatas, sebabnya apa? Juga kita orang Kristen yang lain. Kita tahu ada kerusuhan di Hongkong, ya, yaitu revolusi warna. Untuk revolusi warna, tahu nggak pemimpinnya siapa? Semua pendeta, pastor. Udah itu pengikutnya siapa? Kita Kristen. Gereja yang bukan. Ada gereja tahu nggak? Kan jemaat ini kan kerjaannya masing-masing ya, enggak. Ada juga polisi, ada tentara, saudara. Polisi tugasnya apa? Dia itu keamanan kan.
Jadi mereka pergi tangkap orang-orang yang mengacau. Jadi gerejanya bilang, polisi tak bisa masuk ibadah. Polisinya nangis ke depan. Terus gereja lain bilang, datang gereja saya. Semua polisi boleh datang, tentara boleh datang di gereja saya. Ya, kita lihat itu apakah itu penganiayaan? Karena kebenaran, karena imannya. Bayangkan polisi itu laki ya, mereka kan nangis di depan gereja karena nggak boleh masuk ibadah. Nah, dalam kehidupan kita selain kita rasanya itu besar-besar ya, orang yang dianiaya karena kebenaran berbahagia. Sebenarnya kita jangan pikir penganiayaan harusnya itu gereja ditutup dan sebenarnya belum tentu. Dalam keluarga kita juga kita mungkin bisa ada penganiayaan. Karena kita orang Kristen, hidup kita dengan mereka nggak sama. Sama nggak? Nggak sama. Kesukaan kita nggak sama. Pandangan kita nggak sama. Makanya kalau saya di Makau itu mengabarkan Injil kepada orang bilang, saya kalau masuk menjadi orang Kristen, saya nggak boleh ke kasino, nggak boleh main judi lagi, saya nggak boleh minum mabuk-mabuk, nggak boleh, saya nggak boleh ini itu. Kita selalu bilang enggak. Kalau kita benar-benar percaya, otomatis kita nggak senang ke kasino, nggak senang mabuk-mabuk, nggak senang ganjala apa-apa ya. Nah, karena kenapa kita benci? Karena pandangan kita nggak sama, penghargaan kita nggak sama, ya, kesukaan kita nggak sama. Dulunya kita suka bermain kasino, nah, sekarang nggak suka. Apa yang suka main kasino itu nggak senang loh. Nah, di Makau ya, saya dulu melayani orang-orang pekerja-pekerja, yaitu TKW Indonesia punya negara lain. Mereka itu kalau diajak pergi ke gereja dimaki-maki sama satu pos itu maki-maki. Kami itu pergi ke gereja sendiri, ajak-ajak lagi orang lain yang benar. Tapi kalau nak yuk kita ke kasino yuk, enggak punya mana. Yuk ke kasino itu bahaya. Pertama ya biasa. Pertama pergi main, benar. Akhirnya tertarik. Waktu kesepian, waktu tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, langsung di mana? Ada suara. Kamu 2 hari kan dapat 500.000 loh. Bayangkan mau kerja berapa lama? Pergi lagi yuk, coba yuk. Siapa tahu di hari 5 juta ada suara. Jadi jangan sekali-kali mencoba. Ya, sering kali orang bisa jatuh dengan judi karena pertama dia mencoba. Nah, kita dianiaya karena kebenaran. Karena pikiran kita tidak sama, kepercayaan kita tidak sama, harga diri dan lain-lain tidak sama. Makanya kita dibenci. Kita tidak disukai. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini kita koleksi diri sendiri. Bagaimana hidup saya? Apa yang saya pentingkan? Tuhan nomor 1, atau kekayaan nomor 1, atau hiburan nomor 1, dan lain-lain. Kalau seandainya kita dianiaya karena iman kepercayaan, jangan sedih. Kita berbahagia, bersuka cita karena pahala kita disukai. Nilainya bukan di sini. Nah, nilainya di surga. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita pikir, saya tuh Injili suami saya bukannya tidak percaya, malah dia malam-malam. Berbahagia karena demi kebenaran, demi kepercayaan kita diangkat. Ini yang penting. Nah, biasa kita dengar aniaya apa? Menurut kebenaran. Apakah karena iman kepercayaannya? Ada orang bukan saja di China ya, tadi saya cerita itu di China. Bukan saya di China itu ada penganiayaan. Tetapi mereka tetap ada kebebasan. Makanya saya suruh
pekerja saya dulu ya, yang saya layani, kirim foto, kirim gimana yaitu ibadah mereka di Jompo, ya. Mereka sedang ibadah hari ini, ibadah dulu kirim buat saya buktikan bersama online bahwa ini masih ada kebebasan. Mereka juga masih seperti kita di sini, mereka juga kita banyak kebebasan kok, dianiaya kok, tetapi kita masih bebas. Sekarang masih bebas, mereka juga begitu. Cuma sejak revolusi warna, anak di bawah 18 tidak boleh ke gereja, tidak ada sekolah aturan. Ini ada sebelum pandemi itu ada, sebelum revolusi warna ada. Tetapi karena ini tidak ada lagi. Apa tidak takut? Mereka itu pemimpin kan takut memberontak. Bayangkanlah itu apa? Yang berontak itu boleh dikata lebih dari setengah hidup orang Kristen. Makanya begitu Inggris yang buka bilang siapa mau datang itu boleh datang. Ada gereja yang separuh jemaatnya imigran ke Inggris. Sampai takut. Sampai mau kebebasan. Tapi kita masih bebas dalam sudut yang seperti Allah. Nah, saudari sekalian, walaupun kita dalam kehidupan kami dianiaya sama keluarga karena kita tidak sama, hidup kita tidak sama, nilai kita tidak sama, yaitu norma kita harus lebih giat membawakan Injil. Dan kalau mengalami segala keaniayaan ini, iman kita lebih murni, mas melewati api lebih banyak ya, mas itu lebih murni. Mas murni itu kan dibakar, makin bakar itu makin murni. Jadi kita menjadi orang Kristen, saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi kemungkinan terjadi sesuatu. Jadi kita siap, kita berdoa minta kedamaian di Israel dan Palestina mempunyai damai supaya kita tidak kiranya Tuhan membantu kita menghadapi semua apa ada dan lain-lain. Kita tahu bahwa Tuhan memberi kesempatan yaitu suatu peperangan kemenangan. Kita mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi. Kita jangan menunggu Tuhan memberi kita kekuatan menghadapinya. Dan juga kita ingat saudara-saudari kita negara-negara yang sedang perang mendapat aniaya. Kita berdoa untuk mereka. Bukan dalam urusan mereka, kemungkinan juga ada urusan. Jangan kira jauh. Orang Kristen itu benci sama orang-orang di dunia karena kita menjalankan kebenaran Tuhan. Tidak ada berbagi surga dan mengucap syukur dan terima kasih. Kami orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan memilih kami menjadi anak-anak. Dan Tuhan kami dibenci oleh dunia ini karena kami adalah orang yang menjalankan kebenaran, yaitu menjalankan iman kepercayaan kami. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan menghadapi di depan, masa depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan beri iman kepada kami untuk menghadapi segala sesuatu yang akan menimpa atas diri kami atau keluarga kami, supaya dalam diri kami, keluarga kami, nama Tuhan dimuliakan dan kami sukacita karena pahala kami besar di surga. Terima kasih Tuhan memberi kami yaitu kekuatan menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk penginjil kami sudah mendapatkan firman buat kita. Ada banyak kebenaran Tuhan yang boleh kita ingat bahwa kita ingin dekat dengan Tuhan. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan kembali. Kita responi firman Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, aku ingin
tetap ikut Tuhan. Aku ingin dekat dengan Tuhan. Sungguh kita seperti tadi kami contoh mengatakan, kita tidak berani mengatakan kita pasti kuat, kita pasti bisa, tetapi kita harus dekat dengan Tuhan. Kekuatan kita menghadapi penganiayaan, kekuatan kita menghadapi kesulitan di dalam iman kita kepada Tuhan, itu tidak terletak pada kekuatan kita, tetapi pada kekuatan Tuhan, dan kita melekat dekat dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau dekat kepada Tuhan. gereja-gereja yang teraniaya. Mereka adalah bagian bagi kita. Kita bersyukur kalau kita hari ini masih punya kebebasan untuk beribadah. Namun jujur, betapa menyedihkan hati Tuhan. Karena kita yang diberi kebebasan, kita seringkali tidak sungguh
saudara, ada banyak saudara-saudara kita yang rindu beribadah, tetapi mereka tidak mempunyai kebebasan. Kita bebas pergi kapan saja untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tidak ada yang akan menganiaya kita saat ini. Tapi saudara kita di sana, mereka mengalami penganiayaan karena mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja teraniaya yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan. Dan setiap saudara mengikuti berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang ada di negara Mesir. Kami berdoa ya Tuhan, ada kelompok radikal di sana yang menganiaya umat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bersatu hati, biarlah Tuhan pimpin untuk kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang secara terang-terangan mereka menganiaya dan membuat umat-umat Tuhan mungkin merasa takut, dan banyak di antara mereka mungkin yang diperlakukan secara tidak baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka, baik pimpinan mereka, anggota dan seluruhnya, biar mereka dijamah oleh kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus kami jamah setiap mereka satu persatu, sehingga melalui penganiayaan yang mereka lakukan, mereka boleh mengenal Tuhan. Karena kami juga mengingat seperti Paulus yang menganiaya banyak orang Kristen, orang-orang Kristen yang dianiaya, bahkan tak jarang di antara mereka yang dibunuh. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan juga telah menobatkan dia sehingga dia pun bisa menjadi umat Tuhan, bahkan dipakai dengan lebih luar biasa lagi. Dan inilah juga kerinduan setiap kami untuk kelompok radikal ini ya Tuhan. Tuhan akan tolong ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang nyata yang akan memimpin. Kami juga mendoakan bagi setiap orang percaya yang ada di Mesir. Mereka mungkin yang sekarang ini sedang mengalami aniaya, mereka mungkin sekarang ada yang terisolasi, dan hal-hal yang tidak adil yang mereka alami di lingkungan mereka. Tuhan tolong setiap mereka. Mungkin ada di antara mereka juga yang dipenjarakan, para misionaris sudah mungkin disiksa dan lain sebagainya. Tuhan Engkau yang tahu keadaan mereka, Engkau tahu doa mereka, Engkau tahu cerita mereka, dan kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan pada setiap mereka ya Tuhan. Karena apapun yang mereka alami itu semua bukan karena mereka, melainkan karena Engkau. Untuk itu kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan setiap mereka, bahkan akan memimpin mereka. Walaupun mungkin nyawa mereka taruhannya, tetapi mereka akan kekal bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua dari dalam kasih. Biar Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami rindu berdoa juga bagi setiap orang-orang Kristen, saudara seiman kami yang ada di bumi. Kami mau berdoa bagi mereka Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan sudah curahkan bagi mereka. Bersyukur juga untuk keluarga Kristen yang Tuhan boleh izinkan berada di sana. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Ada banyak keluarga yang mungkin di dalam persoalan keluarga, yang mungkin mereka masih diterpa hal-hal yang membuat keluarga mereka berantakan, sehingga di sana tinggi sekali kasus perceraian yang terjadi di dalam keluarga Kristen. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, keluarga-keluarga Kristen yang ada. Bila mereka boleh melihat bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam keluarga mereka, yang justru lebih besar dari masalah-masalah yang mereka hadapi dalam keluarga mereka. Tolong mereka Tuhan,
Ampuni mereka Tuhan, ketika mereka melupakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami tahu banyak permasalahan yang terjadi, banyak hal yang terjadi dalam keluarga Kristen. Dan biarlah Tuhan yang rindu campur tangan di dalamnya, melalui orang-orang di sekitar yang boleh menolong keluarga Kristen, yang boleh memperdamaikan mereka, bahkan membantu mereka di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Terima kasih untuk kasih bagi mereka yang ada di sana. Dan biarlah mereka boleh mempertahankan keluarga mereka, sekalipun di tengah badai persoalan yang tidak mudah mereka hadapi. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam keluarga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika segala sesuatu lancar, berjalan dengan baik, kita menjadi orang Kristen yang tidak mengalami kesulitan. Kita mungkin mudah mengatakan, aku mau mengikuti Yesus seumur hidupku. Tapi saudaraku, keputusan mengikuti Yesus bukan keputusan yang mudah. Seperti yang dialami satu keluarga Abraham, yang mereka percaya kepada Tuhan, yang akhirnya mereka ditangkap dan mereka akan dibunuh. Seorang bapak kepala keluarga dikatakan, kalau engkau mau mengikuti Yesus, maka istri dan anak-anakmu harus ikut. Apa katanya? Saya tetap ikut Yesus. Dan saat itu juga istri dibunuh di depan. Dia nyanyikan satu pujian, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanmu, Tuhan, kiranya seperti lampu yang boleh kami lakukan, mengikut Yesus dan kami tidak mudah. Seperti itulah kerinduan kami untuk orang-orang yang ada di bawah Tuhan. Mereka yang mengalami penganiayaan, kekerasan Tuhan, bahkan mungkin secara fisik, secara batin juga Tuhan. Sampai mereka harus menyangkali. Begitu sedih Tuhan ketika kami mendengar mereka seperti demikian. Tuhan, kami meminta pertolongannya daripada Tuhan, kekuatannya daripada Tuhan untuk setiap mereka. Karena kami yakin jika mereka menjalani sendiri, mereka tidak akan kuat. Bahkan mereka tidak akan tahan terhadap penganiayaan itu yang terus bertubi-tubi menganiaya mereka. Kami memohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, bahkan memberikan mereka pengharapan yang sungguh besar buat setiap mereka, sehingga mereka bisa melihat harapan yang indah jauh di ujung sana Tuhan, yang menanti mereka untuk datang. Kami mendoakan mereka supaya mereka boleh dengan terbuka memperlihatkan iman mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, bahkan berikan mereka juga keberanian Tuhan di dalam memperlihatkan iman mereka, sehingga banyak orang, bahkan termasuk orang yang menganiaya mereka, bisa melihat betapa luar biasa kekuatan yang datang dari Tuhan. Sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Penganiayaan bukanlah hal yang enak untuk didapatkan, bahkan juga bukan hal yang mudah untuk mereka jalani. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus menyertai, bahkan melindungi mereka. Maka kami meminta penghiburan yang luar
penghiburan yang kekal daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa penghiburan manusia adalah penghiburan yang terbatas. Tapi ada penghiburan Tuhan yang kekal, yang boleh memberikan mereka sukacita di tengah penganiayaan yang terjadi. Bahkan memberikan iman mereka, iman yang semakin kuat, bahkan semakin setia terhadap Engkau Tuhan. Sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah mereka Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan perlihatkan mereka bahwa di tengah penganiayaan tetap ada kasih Tuhan untuk setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami di Korea Utara. Kami berdoa bersatu hati mendoakan mereka, khususnya di tengah ancaman yang mereka dapatkan ketika mereka harus kedapatan beribadah kepada Tuhan. Tolong agar keluarga Kristen di desa Tengah dekat kota Sucon yang ditangkap polisi karena kedapatan melakukan persekutuan doa di bawah tanah. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong mereka. Bahkan ada 50.000 sampai 70.000 lebih orang-orang Kristen di Korea Utara yang ditangkap karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tolong saudara-saudara kami di sana. Kami bersyukur ketika kami mendengar informasi bahwa mereka tidak meninggalkan iman mereka di tengah ancaman seberat apapun. Kami tahu itu semua karena kasih Tuhan pertolongan Tuhan bagi mereka. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Kalau mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang menantang mereka, bahkan dengan aturan-aturan negara di sana yang tidak mudah untuk terang-terangan beribadah, Tuhan yang kiranya menolong dan memimpin. Bahkan kami mendoakan Tuhan juga pimpin sertai untuk pemimpin-pemimpin di sana yang juga mendapat ancaman dan tantangan. Tuhan yang berkati mereka supaya dengan keberanian yang daripada Tuhan mereka boleh membawa orang-orang makin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus apapun tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk berbagai lembaga penginjilan, yayasan-yayasan penginjilan di Korea Utara. Tuhan juga tolong dan sertai untuk pendistribusian Alkitab dan materi-materi pelajaran iman yang kadang-kadang harus didistribusikan dengan sembunyi-sembunyi. Tuhan yang kiranya menolong segala sesuatunya, dan kami percaya bahwa Kristus yang bekerja memakai Alkitab dan materi-materi pengajaran iman Kristen ini untuk sampai kepada orang-orang di sana, sehingga mereka boleh dikuatkan dalam firman Tuhan yang mereka baca, dalam materi-materi pengajaran iman yang mereka terima. Tolong ya Tuhan, karena tidak mudah kadang-kala Alkitab dan juga materi-materi ini disita oleh pihak keamanan di sana. Tuhan yang pimpin dan sertai setiap pemimpin Kristen di sana, penginjil yang melayani di Korea Utara. Kami mengingat mendoakan hal ini dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga lembutkan kiranya pemimpin negara di sana. Tuhan yang tolong supaya ada rencana indah yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah Korea Utara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarkan semuanya ke dalam tangan kasih dalam nama Tuhan Yesus kami. Kembali setiap kita diingatkan untuk kembali terus mengingat Tuhan, menghargai firman Tuhan yang kita bisa baca kapan saja. Alkitab yang kita punya lebih dari satu, namun tidak pernah kita membacanya. Kita tahu ada saudara-saudara kita di sana yang ingin membaca Alkitab, tetapi mereka dilarang dan Alkitab diselundupkan dan Alkitab sulit untuk didapat. Tapi kita seringkali kurang menghargai firman Tuhan yang dapat kita dengar dan kita baca setiap hari. Firman Tuhan itulah yang membuat satu keluarga Afrika ini percaya kepada Tuhan Yesus, yang istrinya akhirnya mati terbunuh di depan matanya. Sekali lagi orang-orang yang menangkapnya mengatakan kepada dirinya, "Sangkal Yesus, kalau engkau menyangkal Yesus maka engkau akan selamat, anak-anakmu akan selamat."
Tapi sekali lagi dia mengatakan dengan gemetar di hadapan orang banyak, dia mengatakan, aku tetap mengikut Yesus dan itu keputusanku. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak Pada akhirnya ya Tuhan, kami juga sehati mendoakan Indonesia. Tuhan, banyak gereja-gereja yang mengalami penganiayaan. Warga berusaha menutup ibadah, warga melarang untuk umat Tuhan menaikkan penyembahan dan ibadahnya. Bahkan ada sebagian tempat ibadah-ibadah rumah tangga tidak diperbolehkan. Kami berdoa ya Tuhan, mohon anugerah-Mu turunkan atas mereka, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan melihat kondisi umat Tuhan yang teraniaya. Bahkan sebagian gereja yang sulit untuk membangun rumah ibadahnya, sudah belasan tahun yang belum ada kepastian. Di daerah Jawa Barat yang penuh dengan segala tantangan, daerah-daerah yang penuh dengan segala orang-orang yang tidak menyukai kehadiran gereja. Tapi kami percaya Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan melihat, Tuhan tidak tidur, dan Tuhan akan bergerak untuk umat Tuhan. Yang berdoa, ada satu buah berita di gereja HKBP yang hendak dibangun di Cilegon, tapi masa melarangnya. Nah, hari ini kami berdoa, walaupun mereka sudah memberikan larangan, hari ini kami sehati mendoakan Tuhan lembutkan hati mereka. Banyak anak Tuhan yang ada di Cilegon untuk beribadah harus pergi ke kota lain untuk beribadah. Sebanyak 2 kilometer mereka berjalan kaki atau menaikkan kendaraan umum. Tuhan kasihanilah umat. Berdoa juga yang ada di Medan, mereka dilarang beribadah, itu gereja Mapar Sawah. Kami berdoa agar Tuhan menolong umat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Biar di masa-masa sulit ini mereka melihat bahwa Tuhan tidak tidur, Tuhan peduli dan Tuhan bergerak dalam keadaan apapun, situasi apa. Hari ya Tuhan tetap kuatkan mereka, supaya mereka tetap setia mengiring Tuhan. Walaupun ditekan, mereka tetap maju. Walaupun dihambat, mereka tetap merambat. Dan walaupun mereka dilarang, mereka tetap memuji Tuhan dan berjalan ke arah Tuhan. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Banyak doa-doa yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, tapi Tuhan adalah Allah yang tahu, mengerti, dan Allah melihat itu semua. Biarlah Tuhan menggerakkan para pemimpin daerah dimanapun mereka berada, supaya mereka dilembutkan hatinya, diingatkan akan kasih Tuhan, supaya mereka dapat memberikan izin pembangunan dan beribadah rumah. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai pada akhirnya, jika semuanya orang-orang yang kita cintai akhirnya
mati di depan mata kita karena kita mempertahankan iman kita? Apakah kita masih tetap mau mengatakan mengikut Yesus? Ketika akhirnya nyawa kita sendiri pun harus dipertaruhkan di sana, apakah kita tetap mengatakan aku mau mengikut Tuhan Yesus? Bapak, kepala keluarga dan keluarganya yang mati satu persatu di depan matanya karena imannya kepada Tuhan, pada akhirnya dirinya sendirilah yang harus mati. Jikalau dia boleh menyangkal Tuhan Yesus, dia dapat dibebaskan. Tetapi dia tetap mengatakan satu hal yang sama. Sebelum akhirnya peluru menembus kepalanya dan dia mati, dia mengatakan, saya tetap mau mengikut Yesus. Sampai di depan dunia tinggal, sampai di depan dunia tinggal, sampai di depan dunia tinggal, ku tak Saudara, biarlah bukan hanya kita mendoakan orang lain, tapi kita juga berdoa bagi setiap kita. Di depan kita ada lilin salib. Biarlah kita berkomitmen kembali untuk ikut Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita hanya ingin yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi hari ini kita belajar untuk menerima juga hal yang mungkin buruk terjadi di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi kita mau tetap mengikut Tuhan. Saudara bisa satu persatu dengan hening, dengan tenang menyalakan lilin yang ada di depan saudara. Silakan saudara bisa maju dan saudara bisa menyalakan. Silakan saudara bisa maju satu persatu mulai dari depan sini. Mungkin kiri kanan bisa dari depan sini sampai sini. Saudara bisa menyalakan lilin dengan hati yang tenang. Satu lilin saja saudara bisa nyalakan sebagai komitmen saudara untuk mengikut Tuhan. Perjalanan ikut Tuhan yang akan kita jalani tidak mudah. Saudara yang sudah menyalakan lilin dapat kembali berdoa dulu, kembali berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk dapat ikut setia kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara masih seringkali mengikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, tapi bila mulai hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau selama ini kita kurang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, mari hari ini kita sediakan waktu khusus berdoa dengan Tuhan di saat teduh. Kalau selama ini kita kurang beribadah kepada Tuhan, mari kita mau ikut Yesus beribadah sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh ke gereja. Berkumpul bersama-sama karena ada waktunya. Kita tidak bisa ke gereja. Kita yang mungkin melayani Tuhan, mari kita gunakan pelayanan ini dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Karena mungkin ada waktunya ketika kita mau melayani, kita tidak bisa melayani lagi. Mari kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara mungkin dengan tenang bisa tidak berbicara, berdoalah dalam hati. Kita hanya kita dengan Tuhan.
di satu tekad kita kepada Tuhan. Dengan tenang, tidak ada yang bicara satu dengan yang lain, tidak ada yang bicara satu dengan yang lain. Kita berdoa kepada Tuhan, koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Seberapa sungguh kita mengikut Tuhan. Jangan sampai kita kalah di dalam penyaringan, kita gugur di dalam pemurnian. Kita rindu kita bisa setia sampai akhir, sampai bertemu dengan Bapa di surga. Kita rindu kita terus ikut Tuhan sampai di surga, menjalani apapun yang terjadi dengan terus berpegang kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, ibu-ibu Komisi Wanita DPP Pekalongan. Kami tidak mau setiap tahun kami hanya rutinitas mengingat agar gereja-gereja teraniaya, tapi kami setiap tahun justru diingatkan terus oleh Tuhan untuk kami terus setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan dalam keadaan seburuk sesulit apapun. Tolong kami tidak meninggalkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan di surga tidak ada harta, yang ada di bumi semua kami tinggalkan. Di sana yang ada hanya dirimu. Karena itu kami ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tidak terikat kepada yang lain selain Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh dimurnikan, kami boleh terus dikuatkan, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan kami memilih Yesus lebih dari yang lain. Bukan harta, bukan yang lain, tapi Yesus yang kami pilih. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang memberitakan Injil lewat perkataan kami, lewat hidup kami yang memuliakan Tuhan. Jangan biarkan hidup kami menjadi hidup yang sama dengan dunia, tapi hidup yang membawa berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengikut Tuhan, kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita memilih Yesus, bukan memilih yang lain. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan komitmen aku memilih Yesus, bukan yang lain. Dan yang kita berikan adalah hanya untuk Tuhan Yesus. Oh
kami. Bapak biarkan ibu ini Bapak ini semakin setia di dalam setiap kami terus taat di dalam terus berjalan di dalam kasih setia. Saat ini Bapak kami juga bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan kami juga persembahan kami. Bapak dari persembahan itu Tuhan boleh Kau sucikan dan Kau tuliskan Tuhan sehingga bisa Kau pakai Tuhan untuk dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati ini di tempat ini. Berkati kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, tuliskan nama-Mu, datang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan ambil waktu tenang sebentar. Bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah memilih kita menjadi murid-Nya, yang siap diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetaplah teguh dan beriman kepada Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara sekalian. Mungkin ada warta dari Komisi Wanita. Selamat malam untuk ibu-ibu sekalian. Saat ini akan disampaikan untuk petugas untuk minggu depan Komisi Wanita, dan temanya tentang KW tanggal 17 November minggu depan Jumat dengan tema tenang dalam kesulitan. Pengkhotbah Guru Injil Gracia, Liturgos Vivian, pemusik Guru Injil Anggi dan Guru Injil Ferry, singer Sang Kim Boy dan Lindawati, kolektor Delania Ong dan Kim Siu Ing, doa syafaat Saudara Terius, doa syukur Royamtin, penyambut Chowili dan Lim Hok Chiu. Sekian pengumuman dari Komisi Wanita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur juga untuk Om Jantau untuk bisa kembali. Kita bersyukur hari ini ada mungkin ibu yang baru belum kenal dengan beliau. Beliau adalah penginjil di Piagam. Ibu pernah pelayanan di kita tahun berapa Jantau? 84 sampai 87. Ya. Bersyukur sangat setia melayani Tuhan, dan hari ini khusus pengen bertemu dengan jemaat sekalian. Kita mau makin berdiri, kita mau menyambut dengan tepuk tangan. Terima kasih kepada jemaat Yesus Tuhan yang sudah datang mengunjungi kami, dan kami sangat bersyukur. Terima kasih, amin saudara. Kapan-kapan contoh datang lagi sekali tahun. Demikian, silakan boleh bersalaman dan kita boleh pulang. Oh, tidak ada latihan ya. Hari ini tidak ada latihan. Latihannya Jumat depan.